Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Victor Product. Apa sih itu metode Victor Product? Metode Victor Product atau biasa disingkat dengan metode WP ini merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan ranting atributnya, di mana ranting setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Nah, adapun kelebihan metode Victor Product, yang pertama terdapat variabel cost dan benefit yang berguna untuk menentukan kriteria yang berpengaruh terhadap keputusan. Kedua, metode ini lebih simpel dibandingkan dengan metode multi kriteria decision making lainnya. Ketiga, perhitungan tidak begitu kompleks. Dan terakhir, lebih mudah dipahami. Kenapa bisa dibilang lebih mudah dipahami? Nanti kita simak bersama-sama di perhitungannya yang menggunakan Excel, agar teman-teman semua bisa lebih paham dan mengerti tentang apa ini metode WP sebenarnya. Selanjutnya, kekurangan metode Victor Product. Metode ini hanya untuk digunakan pada proses nilai yang memiliki nilai rentang. Kedua, dibanding dengan metode pengambilan keputusan lainnya, ini belum seakurat dengan metode pengambilan keputusan dengan ketidakpastian. Nah, untuk contohnya, mari kita simak bersama-sama. Ya, contoh dari perhitungan metode WP menggunakan Excel. Jadi kita menghitung secara manual di Excel. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus tentang pemilihan handphone terbaik dengan beberapa alternatif. Nah, pada tabel alternatif di sini sudah ada 5 alternatif. Yang pertama itu ada Samsung, kedua iPhone, 3 Oppo, 4 Vivo, dan terakhir Realme. Nah, adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam metode Victor Product ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria. Nah, di mana pada tabel ini pada tabel kriteria sudah ada 4 kriteria. Yang pertama itu harga dengan bobot 2 termasuk ke dalam cost. Dan kedua ada teknologi dengan bobot 4 termasuk ke dalam benefit. Dan ketiga ada kapasitas mesin dengan bobot 3 termasuk ke dalam benefit. Dan terakhir ada model atau desain dengan bobot 4 termasuk ke dalam benefit. Nah, adapun keterangan-keterangan dari bobot ini, 2 itu kepentingannya itu tidak penting. Dan 4 itu penting, 3 cukup penting, dan 4 penting. Sama dengan ini. Jadi, teknologi dengan model atau desain itu kepentingannya sama ya, jadi penting 4. Nah, adapun total dari bobot kriteria, di sini ada total bobotnya ada 13. Nah, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal WJ, di mana bobot awal atau biasa disebut dengan WO dibagi dengan total WJ. Jadi di sini seperti kita melakukan normalisasi. Jadi caranya adalah 2 dibagi dengan 13 sehingga menghasilkan 0,15 untuk bobot kepentingannya. Di sini bisa teman-teman lihat 2 dibagi dengan 13 hasilnya 0,15. Begitupun selanjutnya 4 dibagi 13. 4 dibagi 13 hasilnya 0,31. C3 juga seperti itu, C4 juga. Nah, di sini WJ-nya harus 1. Jika tidak 1, berarti tidak konsisten dan akan dilakukan perhitungan ulang. Nah, di sini kita cukup sum saja dari jadi 0,15 ditambah dengan 0,31 ditambah 0,23 ditambah 0,31 itu hasilnya adalah 1. Nah, langkah ketiga adalah membuat matris perbandingan alternatif dan kriteria. Ini teman-teman semua pasti bertanya-tanya, ini 3, 5, 2, 4 ini dari mana? Nah, ini semua dari angket. Ini A1 ini di C1 ini sebenarnya harga. Ini harga.
Nih, angket dari harga ini. Sebenarnya di sini 3 juta, tapi saya sederhanakan jadi 3 saja. Untuk teman-teman semua mudah paham dan tidak belibet dengan angka-angka yang terlalu banyak. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan nilai vektor S, di mana kita melakukan pangkat dan perkalian. Jadi, kita di sini, agar teman-teman bisa lihat rumusnya. Jadi, angka 3 ini kita pangkatkan dengan WJ yang tadi kita hitung ini, yang min 0,15, karena dia cos. Terus kita kali dengan 5 dipangkat 0,31 dikali 2 dipangkat 0,23 dikali 4 dipangkat dengan 0,31 sehingga hasilnya 2,49. Begitupun selanjutnya. 5 dipangkat dengan min 0,15 ditambah dikali ya, bukan ditambah, karena ini gambar ini adalah produk sebenarnya yang perkalian. Bukan sigma ya, kalau sigma itu penjumlahan dan kalau di WP ini kita melakukan perkalian. Dikali 4 dipangkat dengan 0,31 dikali 4 dipangkat 0,23 dikali 3 dipangkat 0,31 sehingga hasilnya 2,31. Begitupun dengan langkah melakukan penentuan atau perhitungan nilai vektor S untuk A3, A4, dan A5. Nah, setelah semuanya dihitung, kita jumlah semuanya, kita sum. Kalau di Excel 2,49 ditambah 2,31 ditambah 2,13 ditambah 2,01 ditambah 1,83 hasilnya 10,77. Langkah kelima, kita melakukan perhitungan nilai preferensi relatif vektor V, di mana kita untuk mendapatkan vektor V, kita di sini A1 dibagi dengan jumlah dari atau total dari vektor S. Jadi, caranya di sini sama dengan A1 dibagi dengan total jumlahnya, enter. Nah, hasilnya adalah 0,23. Langkah selanjutnya, kita lakukan hal yang sama, 2,31 dibagi dengan 10,77. Angka kedua juga sama. Ketiga, dibagi 10,77. Jadi, kita melakukan hal yang sama sampai selesai. Sampai semuanya. Begitu cara melakukan atau mencari vektor V. Nah, jadi untuk vektor V-nya itu 0,23 untuk Samsung, iPhone 0,21, Oppo 0,20, Vivo 0,19, Realme 0,17. Nah, langkah terakhir meranking alternatif. Nah, di sini sudah ada rankingnya otomatis ya tadi, karena saya menggunakan rumus. Nah, ini rankingnya. Jadi, yang mendapatkan ranking 1 di sini Samsung, kedua iPhone, ketiga Oppo, 4 Vivo, dan terakhir 5 Realme. Jadi berurut ya. Nah, itu saja penjelasan dari saya untuk metode WP. Sekian dan terima kasih. Next time. Bye-bye.